Nah, kita sampai ke situs Ngloram, daerah Cepu, Blora ya lor ya. Ini situs cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah, kelestariannya. Kita coba ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tempat di mana dulu kerajaan Wurawari itu ada lor. Nah, kerajaan Wurawari adalah kerajaan Ngloram yang mana pernah menyerang kerajaan Medang di Jawa Timur. Jadi kerajaan Medang di Jawa Timur pernah diserang oleh Raja Wurawari ini. Jadi hingga Airlangga akhirnya melarikan diri lor. Ya, tempatnya seperti ini lor. Tempatnya memang sangat-sangat eksotik. Bismillah. Assalamualaikum. Ini daerahnya sejuk sekali, pohon-pohon besar. Nah, ini adalah tempatnya mungkin ya, tempatnya padepokan dibangun oleh masyarakat. Nah, ini peninggalan petilasannya lor. Ini petilasan bekas-bekas dari kerajaan Wurawari di daerah Cepu sini. Nah, ini peninggalan-peninggalannya. Dia ada batu-batu bata dan ada makamnya lor. Ada makamnya. Nggak tahu makamnya siapa juga, belum tahu ini. Jadi ini reruntuhan-reruntuhan yang ada di daerah Cepu, Blora, Jawa Tengah lor, perbatasan dengan Bojonegoro. Nah, kalau ini kan sisa-sisa batunya. Kalau zaman dahulu itu batu batanya besar-besar banget lor, kayak gini, besar-besar banget. Ini adalah situs Blora, situs yang ada di Cepu, namanya situs Ngloram. Jadi sedikit sejarah saja. Dulu kerajaan Wurawari itu hidup di zaman dengan kerajaan Medang ya. Medang di Mataram kuno ya, habis pindah karena terjadi bencana alam. Kerajaan Mataram pindah ke Jawa Timur mencari tempat yang baru. Nah, pada saat itu ceritanya adalah kerajaan Medang yang pindah dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur karena ada semacam bencana alam ya, gunung meletus, dan akhirnya dinasti yang tadinya itu dikuasai oleh Sanjaya dan Sailendra berganti dengan dinasti Isyana. Nah, dinasti ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Empu Sendok ya. Empu Sendok itu adalah awal cikal bakal dari dinasti Isyana ini tadi. Nah, Empu Sendok ini bisa dikatakan adalah menantu Dyahwawa. Dyahwawa itu adalah dari dinasti Sailendra yang terakhir ya. Jadi ada dinasti baru, bisa dikatakan menantunya. Nah, Empu Sendok akhirnya mempunyai beberapa anak, salah satunya adalah Dharma Wangsa Teguh, yang mana Dharma Wangsa Teguh itu adalah penerus dari dinasti Isyana. Dharma Wangsa Teguh juga dikatakan sebagai raja terakhir dari kerajaan Medang, karena pada saat itu ada suatu kisah ya, namanya Mahapralaya, di mana kisah ini adalah ketika Dharma Wangsa Teguh itu ingin menikahkan putrinya. Nah, mencari menantu dengan seorang pangeran yang dari Bali, yaitu Airlangga. Tetapi ada juga kisah yang mengatakan adalah Raja Wurawari ini sebenarnya naksir, pengen jadi menantunya dari Dharma Wangsa Teguh ini. Tetapi karena lebih cenderung ke Airlangga, maka Raja Wurawari ini tidak terima dan akhirnya menyerang gitu. Nah, sampai akhirnya dinamakan Mahapralaya. Di beberapa prasasti telah disebutkan juga tentang gugurnya Dharma Wangsa Teguh ini. Dan semuanya mati itu, dibabat habis oleh Raja Wurawari, dibakar istananya. Nah, yang tersisa adalah Airlangga bersama dengan Empu ya, yang mana ini adalah seorang Empu yang mengikuti Airlangga. Yang mana Empu itu sangat terkenal ya dengan nama Empu Barada gitu. Nah, itu adalah kisah yang ada pada kerajaan Medang terakhir, dan ini adalah
petilasan di mana Raja Wurawari itu dari Banyumas ya. Dia menyiapkan suatu pertempuran sebelumnya yaitu di daerah Ngloram ini. Ada yang mengatakan bahwa Raja Wuri menyerang dari Ngloram ini. Ini memang kisahnya kisah asmara yang tragis sekali ini. Walaupun akhirnya Erlangga itu bisa membalas dendam mertuanya ya, bisa menghancurkan kerajaan Ngloram Wurawari ini. Kalau lihat struktur batanya gini loh. Nah ini kan besar banget ini. Ini bata yang sangat besar sekali. Kalau batu bata sekarang kan nggak kayak gini. Ini lebar itu ya. Itu kan setapak ini lebih ini. Nah ini lebarnya, belum panjangnya nanti. Tapi banyak yang rusak ini loh. Mungkin karena Sasi Suro ini ya, banyak kan untuk ritual itu jadi kayak aset tempat wisata gitu loh. Tempat wisata. Nah kita sampai sini ya. Jadi reruntuhannya itu sampai sini. Iman-iman ya kalau dibiarkan hancur itu. Ini peninggalan, harusnya mungkin dikasih pagar atau gimana ya. Nah, tapi masalah lagi dana lor. Dana yang ada itu kan ya susah. Nah, ini harusnya dijaga ini. Jadi ini kan bisa hancur ini batu bata itu buat anak-anak itu. Kalau anak kecil buat karat-karatan ya, nah itu patah-patah gitu ya. Anak kecil kalau main-main sini, ini kan tanah yang lama. Apa itu batu bata dari batu bata zaman dulu itu lebar-lebar. Itu sampai sini loh. Sampai sini. Luas sekali ternyata ya. Tuh sampai sana loh. Itu ada loh. Itu kan. Batu bata ini. Aku nggak ngirong ya. Tak itek-itek baik batu bata dari ini peninggalan-peninggalan petilasan. Tak pikir yang dikumpulkan sana. Ternyata di sini banyak juga. Tuh itu kan juga. Tuh batu batanya lor. Sini juga ada. Oh iya bener. Itu kan batu bata yang lama itu. Ini juga lor. Tuh kan. Tuh besar banget. Coba segini besarnya. Tuh kan. Segini loh. Besarnya segini. Bukan. Itu juga besar banget ini batu batanya. Tuh kan. Segini loh. Gede banget. Ini sampai sini nih. Kalau nggak dilestarikan itu bisa hancur ini. Ya kan? Mungkin dipagar atau gimana gitu ya. Terus dibuat bangunan untuk menyimpan sesuatu itu di sini. Terus kemudian tempat edukasi. Itu bagus sebenarnya. Nah, oke itu ya mungkin yang bisa kita lihat. Cuma di sini karena nggak ada narasumbernya jadi susah untuk mencari narasumber. Kalau melihat dari tilas ini kan pernah digunakan memang untuk acara-acara. Itu kalau ada punden-punden apa itu namanya, kayak ini loh, orang jual. Jadi nanti untuk wisata-wisata gitu ya kali. Oke itu aja lor ya. Kita akan lanjutkan perjalanan. Kita akan menuju ke Madiun kembali lagi.